Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu selama-lamanya, dimuliakanlah Engkau. Saat ini Tuhan, kembali kami beribadah dan mengucap syukur dan berterima kasih, memuji memuliakan namamu selalu, karena Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Engkau tak jauh dari kami, Engkau hanya sejauh doa. Engkau meliputi kehidupan kami, umat manusia yang senantiasa berkesedaran tinggi, memahami, mengerti tentang Tuhan. Roh-Mu yang hidup di dalam kami, dan kami adalah bait suci-Mu. Karena itu kami akan memelihara tubuh kami dari noda-noda dan membersihkannya dalam pertobatan setiap detik dalam hidup kami. Tahirkan kami Tuhan, kuduskan dan sucikan tubuh, jiwa, roh kami untuk layak dan berkenan datang kepadamu. Saat ini kembali kami mau membaca Alkitab. Terangi hati dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus dan suci untuk mengerti memahami hikmat firman-Mu, agar kami dapat menjadikannya rema, menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop Daud diurapi menjadi raja, yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke acara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu fikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu
dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang memelihara hidupnya dalam kekudusan dan memelihara firman Tuhan serta melakukannya. Karena apa yang dilihat Tuhan bukan apa yang nampak di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati dan kesungguhan manusia yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, apa yang kami dengar dan baca kiranya akan selalu menjadi kesaksian bagi kami bahwa tidak ada yang dapat menolak pilihan Tuhan, karena Tuhan dapat menjangkau keseluruhan jiwa raga kami sampai semuanya terkoyak. Tuhan melihat hati, melihat jiwa kami. Apapun yang kami bisa sembunyikan, Tuhan tahu. Karena itu Tuhan, kami mau diubahkan selalu, berproses dalam hidup kami untuk disucikan dan ditahirkan, untuk dapat menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, memberitakan kabar baik dan keselamatan bagi semua jiwa-jiwa, mengasihi yang terluka, menolong yang lemah, dan tetap menjadi pelaku-pelaku firman dalam kasih Kristus Yesus yang selalu mengajarkan kami kasih. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.